Aneka Plastik baru aja disabotase sampai rating TikTok Shop-nya menjadi 3,7. Buruk banget. Dan aku mau ceritakan pengalaman buruk ini kepada teman-teman semuanya supaya kita bisa sama-sama belajar. Kesalahannya adalah pada saat rekrut tim untuk packaging atau tim paket. Nah, supaya teman-teman tidak mengalami hal yang sama, pastikan teman-teman belajar dari video ini dan simak video ini sampai selesai. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel Kumas Nazik. Hari ini aku mau bahas tentang pengalaman buruk dalam beberapa minggu ini karena kami salah rekrut tim packaging sehingga kami mengalami kendala yang sangat besar di anak usaha Aneka Plastik sampai rating online shopnya menjadi turun di angka 3,7. Ini sangat rating yang buruk. Namun daripada itu, aku ingin mengklarifikasi dan menjelaskan pada teman-teman semuanya dari kepada customer Aneka Plastik apa yang sebenarnya terjadi dalam tim packaging atau dalam Aneka Plastik itu sendiri. Nah teman-teman, jadi awal cerita dari pengalaman buruk ini adalah di mana saat kami di bulan Desember pertengahan mengalami over demand, mengalami permintaan pembelian yang sangat besar karena memang akhir tahun dan kita juga meluncurkan promo diskon besar-besaran. Nah, karena hal itu, maka kita atau kami merekrut tim sebanyak-banyaknya untuk membantu administrasi, membantu packaging, sampai membantu untuk pengiriman paket. Nah, saat itulah kami tidak detail untuk bisa mengidentifikasi orang-orang tersebut. Karena pikir kami adalah tim packaging ataupun tim administrasi, kualifikasinya tidak begitu ketat. Yang terpenting mereka bisa mempackaging produk, punya pengalaman packaging, dan bisa melakukan pengiriman kepada ekspedisi-ekspedisi yang telah ditentukan. Oleh karena itu kita merekrut dengan sangat cepat. Dalam waktu 2-3 hari kita bisa mendapatkan banyak orang untuk membantu manajemen Aneka Plastik. Namun pada saat itu karena kualifikasinya tidak ketat, maka yang didapatkan ya yang penting mereka siap bekerja dan punya waktu. It's begitu saja. Nah, maka dari itu kemudian waktu berjalan dengan permintaan pembelian yang sangat besar dan betul-betul kami tergesa-gesa. Ada yang satu hari ratusan pesanan, ada yang sampai 200-an pesanan, dan itu semua membuat tim kami sampai kelelahan. Dan pada saat itu juga kami kemudian melakukan cara-cara lain untuk mengurangi pemesanan karena sudah over kapasitas. Nah, oleh karena itu kami mengira semuanya masih dalam kondisi yang terkendali. Setiap batas pengiriman yang sudah ditentukan oleh online shop, kami bisa menaati itu. Jadi kalau maksimal batas pengiriman itu di tengah malam, kita sudah kirim dari sorenya. Nah, perkaranya adalah ketika di mana pengiriman itu sore hingga di atas pukul 6 sore itu sudah tidak diterima lagi oleh ekspedisi pengiriman. Sehingga ketika barang kami drop ke ekspedisi pada pukul 17 ataupun pukul 18, maka akan ikut pengiriman di hari berikutnya, sehingga akan terjadi keterlambatan pengiriman. Itu terjadi namun persentasenya tidak begitu besar. Artinya problem Aneka Plastik yang membuat ratingnya turun bukan perkara itu, bukan perkara keterlambatan pengiriman, karena keterlambatan pengiriman itu persentasenya sangat kecil, hanya 1-2 produk saja dalam setiap hari, dan itu pun tidak terlalu berdampak. Namun yang menjadi dampak besar sampai kemudian bikin orang pusing ya, sampai aku juga pusing, semuanya pusing, itu karena ada retur atau pengembalian barang yang terdeteksi lewat aplikasi TikTok Shop tentunya, karena waktu itu kami masih di TikTok Shop. Jadi retur ini banyak sekali pengembalian. Ketika kami cek, apa alasan returnya adalah karena barang tidak sesuai. Nah, kemudian kami bertanya-tanya, kenapa barang tidak sesuai? Nah, ini kan hal yang sangat aneh sekali ketika resi sudah dicetak, sudah ada detail produknya, kenapa isinya berbeda? Nah, kemudian kami selidiki dan ternyata ada kesalahan atau ada kesengajaan atau ada indikasi sabotase untuk menukar produk di dalam tim packaging Aneka Plastik. Ini yang kami akui dan kami temukan. Sehingga ini menjadi pengalaman untuk kami mengevaluasi bagaimana kita memilah atau memilih tim
untuk betul-betul bisa diberikan amanah. Ya, karena selama ini aku berwirausaha, jarang sekali ketemu kasus seperti ini, karena setiap kali kita merekrut tim, tentunya mereka adalah orang-orang yang siap bekerja dan mencari nafkah untuk keluarganya. Ya, jadi ketika ketemu hal yang seperti ini, aku rasa ini hal pengalaman yang sangat baru dan unik. Namun aku bukan tipe orang yang kemudian menganggap masalah ini menjadi besar. Tidak, karena setiap masalah aku anggap sebagai sebuah pelajaran yang berharga ya. Jadi aku juga berterima kasih kepada orang tersebut. Namun dalam kasus ini betul-betul sangat merugikan Aneka Plastik, terutama dalam hal rating dan penjualan di online shop. Retur pengembalian produk sangat banyak sekali, sehingga terindikasi adanya penukaran produk atau produk tidak sesuai dengan yang dikirimkan. Apa sebenarnya motifnya? Nanti akan aku sampaikan di akhir video atau sebelum penutupan, karena ini harus berurutan ceritanya. Nah, jadi setelah kita identifikasi dan ketemu ada orang yang sengaja untuk menukar produk atau mengisi packaging dengan produk yang berbeda, atau dia bersikeras karena tidak tahu produk yang harus di packaging itu apalah alasannya, terserah, yang terpenting produk itu tidak sesuai. Nah, sehingga kami mengindikasikan adanya sabotase. Bisa jadi, atau dugaan kami selain sabotase adalah mungkin kesengajaan, atau kalau dugaan dia sendiri atau orang tersebut sebagai objek kami adalah ketidaktahuan. Sebenarnya ini semua bisa dicegah dengan cara kualifikasi yang lebih ketat. Nah, namun sebagai pekerja kasar, kalau dalam tim packaging kasar ya, karena tidak menggunakan tidak harus berpikir secara keras, namanya packaging yang penting dipaketin. Itu kami tidak berpikir sampai sejauh itu untuk mengkualifikasi secara ketat, sehingga yang terjadi adalah hal semacam itu. Nah, maka dari itu rating Aneka Plastik langsung merosot dari yang tadinya 4,5, 4,4, 4,3 turun sampai sekarang di angka 3,7, dan sedang kami kembalikan ke angka 3,8, 3,9 sampai kembali ke angka 4. Ini sedang kami perjuangkan. Jadi buat teman-teman, buat customer loyal Aneka Plastik ataupun buat para reseller, buat para distributor Aneka Plastik, kalau kalian mengalami pengalaman buruk ini karena kami siapkan voucher diskon. Kami siapkan pelayanan khusus untuk kerugian Anda. Jadi ini adalah bentuk tanggung jawab kami kepada teman-teman pelanggan loyal, reseller dan distributor untuk tetap berkomitmen atau untuk tetap percaya terhadap kami. Karena kesalahan semacam ini bukan sengaja dari kami, tapi karena memang adanya kelalaian. Sehingga yang kami sampaikan di awal dalam klarifikasi kami di sosial media Aneka Plastik adalah permintaan maaf dari setiap retur pengembalian barang yang dikirim kembali. Ya, kita nggak usah pakai lighting warna karena emang lagi mati ya. Jadi nggak tahu kenapa, mungkin di saluran perkaberan lagi dicek oleh tim. Jadi intinya ketika terjadi banyak sekali retur atau pengembalian barang ke Aneka Plastik, kami menyampaikan permohonan maaf. Kemudian kami juga memberikan voucher diskon untuk mereka melakukan pembelian di berikutnya. Dan diskonnya itu besar banget ya, sampai 20-30%. Jadi kami bahkan rugi untuk menjual barang karena memang ini tanggung jawab kami. Nah, teman-teman, apa sebenarnya sih motif dari salah satu orang yang mensabotase Aneka Plastik ini? Ternyata adalah sebuah persaingan dagang di mana kami sedang viral-viralnya, sedang ramai-ramainya karena banyak konten-konten kami yang viral sehingga penjualan sangat meledak. Ternyata ada kecemburuan, ada upaya untuk persaingan yang tidak sehat, sehingga ada salah satu perusahaan plastik lain yang mengirimkan orang untuk masuk ke dalam tim rekrut kita. Nah, ini masih menjadi praduga kami, bukan menjadi sebuah kesimpulan. Namun hal ini semakin dikuatkan karena memang kami melihatnya secara kesengajaan. Bagaimana bisa sebuah garpu ditukar dengan sendok ataupun sendok ditukar dengan tisu, itu salah satu hal yang menurutku sangat jauh kalau itu dinilai sebagai kelalaian. Apalagi cup ditukar dengan tisu ataupun tisu ditukar dengan plastik, ya kan, itu kan hal yang tidak masuk akal. Namun daripada itu, baik itu praduga kelalaian ataupun kesengajaan, yang jelas
orang tersebut sudah kami off-kan dari Aneka Plastik dan sekarang semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Artinya kami berkomitmen untuk menjadi lebih baik dalam hal pengiriman, dalam hal ketelitian, sehingga tidak akan terjadi lagi kesalahan pengiriman dan membuat pelanggan harus meretur barang. Nah, hal itu juga yang kami lakukan sehingga rating Aneka Plastik saat ini sudah mulai merangkak naik kembali. Nah, teman-teman, yang ingin aku sharingkan dan menjadi pelajaran kepada kita semua adalah kita memberikan amanah kepada orang lain tidak bisa 100% kita langsung percaya. Harus ada persentase di mana minimal 1% kita curiga terhadap orang tersebut. Karena setiap orang itu selalu punya motif yang baik ataupun motif yang buruk. Atau ketika dia punya motif yang baik, tiba-tiba di pertengahan jalan mereka punya motif yang buruk. Itu semua kita tidak bisa duga, hanya dia dan Tuhan yang tahu. Namun daripada itu kita bisa mencegah dengan menyisakan 1% kecurigaan dalam bentuk pengawasan yang lebih ketat atau penciptaan sistem supaya mereka semua bisa diawasi dengan baik. Nah, semenjak kejadian itu maka kami mempersiapkan CCTV untuk pengawasan packaging. Kita juga menambah tim untuk tim bagian quality control sehingga kita memastikan produk-produk tidak kembali terjadi kesalahan pengiriman. Ini yang betul-betul kami evaluasi sehingga ke depan kami pastikan kepada customer loyal dan reseller Aneka Plastik hal tersebut tidak akan terulang kembali. Walaupun persentase rate-nya itu sangat kecil ya, kalau kita lihat ya, dari 1000 pengiriman produk hanya mungkin 100 sampai 50-an aja lah yang terjadi kesalahan semacam ini. Namun namanya kita by system, tentu aja itu menjadi penilaian sistem sehingga ratingnya menjadi buruk. Apalagi mereka ada pelaporan sampai komentar negatif, itu akan sangat berdampak sekali terhadap rating. Karena 1000 orang yang sudah menerima produk dengan baik itu nggak akan komen biasanya, ya udah terima-terima aja. Tapi yang menerima yang buruk ini langsung komen sehingga rating persentasenya akan sangat besar sekali karena mereka melaporkan. Sedangkan yang menerima barang dengan benar itu nggak laporan kalau barangnya benar, ya terima-terima aja. Nah, maka dari itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang mengalami kendala tersebut dan kami berkomitmen untuk menjadi yang lebih baik lagi. Dan buat teman-teman yang menonton video ini dan siap untuk berjualan di online shop, teman-teman harus hati-hati dan harus bersiap dan harus mencegah ini semua terjadi supaya teman-teman tidak mengalami hal yang sama. Yaitu aja yang bisa aku sampaikan dalam kesempatan siang atau sore atau kapanpun teman-teman nonton pada video ini. Aku Mas Teguh Setiari, jangan lupa subscribe. Bye-bye.